Selamat datang di Sanghyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Akhirnya Sunan Kalijaga melaksanakan mati di dalam hidup, yaitu keluar izin Allah, keluarlah yaitu badan rohani dari jasadnya. Melihat dengan jelas dari kemaluan Ratu Kidul ada sebuah makhluk, yaitu babak haur putih. Akan menggigit Sunan Kalijaga. Langsung yaitu babak haur menyerang dengan gesit ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga begitu pun mengeles, menghindar dari serangan-serangan sampai larut malam, sampai hampir pagi. Suatu kebetulan izin Allah, udah saling menyerang, saling menghindar. Suatu kebetulan ketangkeplah, yaitu kena pukulan dan ketangkap yang namanya Kalajeng raksasa, dibanting oleh Sunan Kalijaga. Wujud salin rupa. Jadi ada sebuah kitab di sejarah, ada kitab Kalamunyang, ada juga yang menafsirkan suatu keris Kalamunyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dimanapun berada, Al-Fakir akan meneruskan sejarah Sunan Kalijaga, yaitu Lokajaya. Bunda Ratu Kidul kembali ke dasar laut untuk memegang kerajaan dasar laut. Para siluman, para jin, para ifrit ditaklukkan oleh beliau.
dan Sunan Kalijaga pergi untuk mencari guru sejati. Singkat cerita, di sini diceritakan seorang guru mukmin, yaitu yang ada di negeri Ampel Denta, yaitu yang bernama Syekh Amarullah. Muridnya begitu banyak dari luar Jawa, yang dekat, dari yang jauh, para penjabat dan para pangeran berpesantren mengaji ke Syekh Amarullah, mengajarkan ilmu syariat, ilmu hakikat, tarekat dan ma'rifat. Begitu pula mengajarkan isi-isi tafsir Al-Quranul Karim. Singkat cerita, Syekh Amarullah kedatangan seorang tamu, yaitu yang bernama Syahidur Rahman. Syahidur Rahman waktu itu belum masuk Islam. Sampurasun, Syekh Sampurasun, tamu yang agung. Dari mana dan siapa namamu? Kata Syekh Amarullah. Aku dari Tuban, putra Temenggung Tuban yang bernama Syahidur Rahman. Penglihatan Syekh Amarullah jelas di panon batinnya melihat bakal jadi seorang wali yang namanya Syahidur Rahman. Ada kepentingan apa dan perlu apa ya Syahidur Rahman? Ya Syekh, aku mau mengaji, berpesantren di sini di Syekh untuk menggali ilmu syahadat, ilmu syariat, tarekat dan makrifat, dan ilmu Al-Quran yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Aku ingin belajar kepadamu ya Syekh. Syekh Amarullah menerimanya Raden Syahid untuk jadi muridnya. Ya Raden Syahid, dikala kau ingin derajat yang tinggi, ingin jadi wali Allah, kau harus menjalankan tapak beraja, kata Syekh Amarullah. Raden Syahid bertanya, kalau tapak beraja apa sih ya Syekh? Tapak beraja itu kau harus jadi begal dan bunuh orang yang dibegal olehmu. Harus 100 orang kau begal. Oh gitu, di mana ya Syekh aku untuk membegal orang-orang yang lewat? Pergilah kau Raden Syahid ke hutan Japura. Singkat cerita, minta izin Raden Syahid kepada gurunya yang bernama Syekh Amarullah untuk melaksanakan perintah gurunya, yaitu tapa beraja, yaitu kerja membegal. Lagi berangkat ke hutan Japura, yaitu Raden Syahid, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Singkat cerita, sudah sampailah di hutan Japura. Dan di hutan Japura itu suatu kebetulan dan kebenaran terdengar kesaktian, kedijayaan, yaitu Raden Syahid, Raja Majapahit yang bernama Raja Bondan dan Ki Gedeng Patihnya, untuk
mencoba sebagaimana kesaktian dan kejayaan Raden Syahid. Pura-pura ada suatu tujuan melewat ke hutan Japura. Raden Syahid melihat seorang raja dikawal dengan fatihnya langsung menghadangnya kepada Raden Bondan Raja Majapahit. Berikut Ki Gedeng Pati. Bawa apa kau, hai Raja Bondan? Bawaan yang kau bawa kesenikan kalau kau ingin hidup, kata Raden Syahid. Raden Bondan Raja Majapahit tidak terima dan melawan. Apa kau bicara? Untuk mengadu kesaktian, untuk menguji kemampuan, silakan. Nah, di situ Raden Bondan langsung menyerang, mencabut suatu kerisnya. Diserang. Raden Syahid diserang oleh Raja Majapahit, Raden Bondan. Keris itulah patah, mental, tidak mempan, tidak kena kepada badan Raden Syahid. Merasa gulat, berantem mengadu kesaktian, kemampuan kanuragan, merasa tidak kuat. Akhir kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada aku mati, kata Raja Majapahit Raden Bondan. Singkat cerita, kita tunda dulu cerita yang terbirit-birit lari menyelamatkan diri dari ancaman bahaya dari Raden Syahid. Dari Gunung Payak ada seorang syekh yang menuju mau ke Cirebon, ke Gunung Jati mau nemui gurunya, mau ngabdi, ngebakti, yaitu ke Gunung Jati. Itu Syekh Payak dari Gunung Payak yang bernama Syekhul Kahfi. Syekhul Kahfi, Datul Kahfi, yaitu dihadang oleh Lokajaya. Dihadang oleh Lokajaya, kesini barang-barangmu untuk aku. Kalau enggak dikasihkan itu barang, kau akan aku matikan. Nah, ini Syekhatul Kahfi, silahkan, aku tidak daya upaya. Allah yang maulas, Allah yang mengasih, Allah maha penjaga, maha kuasa. Kalau kau ingin benda, ingin harta, Syekh Dalih Kahfi menunjuk pohon aren. Di situ pohon aren ditunjuk buahnya menjadi emas. Tuh emas. Bismillah, dengar sini Allah Subhanahu wa taala. Buah aren jadilah emas. Di dalam hati Jaya Loka, yaitu, oh jangan-jangan ini wali Allah. Langsung sujud kepada Syekhatul Kahfi Lokajaya. Singkat cerita, Syekhatul Kahfi sudah terlihat lagi pergi menghilang dengan izin Allah. Tidak lama kemudian ada yang mau ke Cirebon, ke Gunung Jati, yaitu Syekh Bayanillah dengan istrinya membawa suatu barang-barang yang seperlunya untuk kemanfaatan di Gunung Jati. Nah, para penonton, para hadirin semua, ini Bayanillah dihadang pula oleh Lokajaya. Aki,
bawa apa? Keserikan barang langsung direbut oleh Jayaloka dari tangan Syekh Bayanillah, diudag oleh Syekh Bayanillah, malah Syekh Bayanillah udaglah Jayaloka menantang kepada Syekh Bayanillah. Kata Syekh Bayanillah malah berdoa kepada Allah, ya hamba Allah, semoga kau dapat ampunan, dapat maaf darimu ya Allah. Walaupun dia banyak mematikan orang, menewaskan ratusan dan ribuan orang, maafkanlah dia ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kata Syekh Bayanillah. Melihat itu malah Syekh Jayaloka atau Loka Jaya menghantam oleh pedangnya kepada Syekh Bayanillah, tetap berzikir Syekh Bayanillah, memukul dengan pedangnya, dengan goloknya, dengan pukulannya, tetap berzikir dengan pasrah. Merasa heran dan bingung menghadapi Syekh Bayanillah. Akhirnya ambil kesimpulan, Loka Jaya berpikir, jangan-jangan ini wali Allah, pantas aku gurui. Langsung nangis sujud. Ya Syekh, aku tunduk kepadamu, aku memburu kepadamu. Ya Jayaloka, badanmu masih kotor, harus dipardukan dan dibersihkan badanmu. Kata Syekh Bayanillah, silakan ya Syekh, harus seperti apa aku membersihkan badanmu? Kau harus dipendam badanmu, yaitu dikubur di dalam tanah. Dan kau harus berganti nama, yaitu yang berganti nama Jagabaya. Singkat cerita, dilaksanakanlah suatu mengubur diri, melaksanakan perintah Syekh Bayanillah untuk mencucikan diri. Lalu Syekh Bayanillah melaksanakan perjalanan lagi ke Cirebon untuk ngebakti kepada susunan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Gunung Jati. Singkat cerita, sudah nyampe di hadapan Syekh Nurjati. Para wali udah kumpul, yang dekat yang jauh, dan Syekh Syarif Hidayatullah mengeluarkan suatu ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar wa sholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bersama para wali Allah, Syekh Syarif menafsir ayat tersebut. Singkat cerita, lagi menafsir dan mengaji semua para wali. Di ratunya para wali itu Syarif Hidayatullah. Kita tunda dulu cerita yang lain mengaji. Kita sampar Adinda, yaitu Arsaula yang ditinggal pergi oleh Loka Jaya di Kabupaten Katumbungan, yaitu Arsaulan ditinggal sendirian. Para penonton semuanya, barang ada umur panjang dan waktu senggang, kita insyaallah kita teruskan lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.